Ada beberapa tanda-tanda orang yang terkena gangguan sihir dan santet. Jika ada yang merasakan beberapa tanda yang saya sebutkan ini, itu bisa dipastikan ada gangguan sihir ataupun santet. Yang pertama yaitu tanda sakit yang terdeteksi aneh-aneh. Walaupun diperiksa ke dokter, itu di lab juga tidak ada penyakitnya. Namun si pasien merasa sakit, seluruh tubuhnya itu merasa sakit. Tapi setelah dideteksi nggak ada kesakitan apapun. Itu bisa dipastikan ada gangguan lain, yaitu gangguan jin ataupun gangguan sihir santet. Yang kedua yaitu sering mimpi buruk, baik itu mimpi di ketinggian, jatuh dari ketinggian, atau dia ada di pertengahan laut, ada di sungai, ataupun yang menyeramkan, melihat penampakan-penampakan atau orang yang nggak dikenal, bahkan mimpi orang yang sedang mengejar-ngejar kita. Itu juga bagian dari tanda orang itu ada gangguan jin, baik sihir maupun santet. Tanda yang ketiga yaitu keluar benda asing dari dalam tubuh, baik itu benda macam paku, beling, ataupun rambut, itu melalui muntah, ataupun melalui buang air besar, ataupun bisa keluar dari tubuhnya, entah dari mana, entah dari badan. Itu juga dipastikan ada gangguan santet. Karena kadang-kadang orang memuntahkan benda sihir santet itu melalui muntah keluarnya. Bisa juga melalui muntah dan juga bisa melalui buang air besar. Yang keempat yaitu perubahan mental dan emosi. Tiba-tiba sering menyendiri, sering marah-marah, atau jadi pendiam. Bahkan seperti orang depresi. Itu juga bagian dari orang yang terkena gangguan sihir. Karena sihir itu yang lebih dulu diserang adalah mental kita. Kalau mental kita sudah terkena lebih dulu, itu akan mudah untuk masuk ke bagian tubuh-tubuh yang lain. Jadi gerbang pertama santet masuk itu adalah mental. Itu tanda yang keempat. Tanda yang kelima yaitu sering melihat bayangan, baik itu penampakan ataupun bisikan. Bahkan walaupun kita ada di rumah ataupun di tempat-tempat keramaian, bisa juga bayang-bayangan itu sering menampakkan. Atau bahkan kalau kita sering pergi ke tempat-tempat yang angker, itu juga malah semakin peka. Karena orang yang sedang kena gangguan jin atau sihir itu kepekaan dirinya itu akan meningkat. Itu juga bagian dari orang yang terkena gangguan sihir maupun santet. Tanda yang keenam yaitu tiba-tiba kehidupan hancur, baik usaha maupun bisnis itu tiba-tiba hancur total, bahkan bisa bangkrut, habis. Itu juga tanda kalau ada gangguan sihir maupun santet. Karena ada juga santet-santet yang mengarah kepada usaha supaya hancur. Ada persaingan bisnis ataupun ada orang iri hati dengan menyerang usahanya melalui goib. Jadi jika ada hal-hal yang terjadi seperti itu juga bagian dari gangguan sihir dan santet. Untuk cara mengatasinya yaitu bisa dengan sering-sering berdoa atau berzikir, membaca ayat kursi, al-falaq, an-nas, al-baqarah, ayat 102, dan juga sering perbanyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Perbanyak walaupun 1000 kali itu pun tidak masalah. Jadi masing-masing amalan itu dibaca, diperbanyak. Kalau perlu memang dibaca 300 kali sampai lebih pun enggak, lebih bagus untuk menetralisir aura-aura negatif yang sudah masuk. Cara yang kedua yaitu gunakan surat Yasin serta air garam. Disiapkan garam sama air juga, taruh di bak, lalu bacakan surat Yasin 3 kali. Lalu setelah selesai siramkan ke lokasi yang disinyalir ada gangguan sihir atau santet. Bahkan bisa dibuat mandi untuk orang yang terkena gangguan sihir santet. Cara yang ketiga yaitu minum air ruqyah ataupun air yang sudah didoakan. Jadi melalui orang lain untuk mendoakan
buat meruqyah diri kita yang terkena gangguan sihir santet. Jadi dengan cara itu bisa kita lakukan. Minta bantuan wasilah dari orang-orang yang sudah terbiasa membuat air ruqyah. Dan yang keempat yaitu sering-sering bakar dupa bubur. Jadi banyak macam dupa, bukan asal-asal dupa, tapi ritual untuk mengundang jin, bukan. Tapi bubur yang memang dari Arab itu, atau juga dari kayu-kayuan yang asli dari kayu seperti kayu haru, kayu cendana, itu juga bagus untuk dibakar. Bubur itu bisa menetralisir ruangan yang sudah ada energi negatif. Itu akan pergi dengan sendirinya dengan aroma-aroma bubur itu tadi. Jadi jadikan rumah kita harum supaya jin sihir itu tidak mau masuk. Karena hal-hal negatif itu nggak suka keharuman. Hanya kalau ada bubur yang di ruangan kita berbau bubur aroma wangi-wangian itu sulit untuk dimasuki hal-hal negatif. Cara yang kelima yaitu pasang pagar gaib, baik melalui orang-orang yang sudah ahli dalam membuat pemakaran gaib, pembentengan gaib, buat pembentengan gaib di rumah kita maupun di tubuh kita supaya tidak mudah diserang oleh gangguan-gangguan sihir dan santet tetapi melalui orang yang sudah ahli, bukan asal-asal orang hanya sekitar bisa, tapi mencari orang yang benar-benar ahli. Yang keenam, bisa dengan puasa sunnah ataupun puasa mutih. Namun cara ini perlu bimbingan orang-orang spiritual yang memahami. Jangan asal-asal mengamalkan kalau belum tahu tata caranya. Jadi pilih salah satu di antara yang saya sebutkan bisa digunakan untuk mengusir atau menanggulangi hal-hal yang sudah kita alami atau kita terkena yang sudah mengenai kita, baik sihir, sim, santet, itu bisa kita ambil salah satu cara yang saya sebutkan tadi. Jadi mudah-mudahan cara ini bermanfaat. Silahkan diamalkan, siapapun boleh mengamalkan cara-cara yang saya sebutkan tadi. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat.